Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 14 Juni ya guys. Pukul 5:30. Hari terakhir bursa atau saham diperdagangkan di minggu ini. Jadi pada video ini gue mau membuat video receh aja guys ya. Bukan mau membahas laporan keuangan perusahaan. Tapi lebih ke arah ngobrol. Ngobrolnya ngobrol receh sih. Jadi kalau lu memperhatikan channel ini ya, lu akan mungkin lu sebagai orang yang pemula atau yang baru bergabung, kenapa sih channel ini membahas soal fundamentalnya terus gitu. Jadi kira-kira gua mau cerita kenapa ya, kenapa gua akhirnya memilih eh menganalisa sebuah saham dengan cara fundamental. Nah, gini guys. Kenapa akhirnya gue memilih menganalisa sebuah saham dengan cara fundamental? Jadi, ini di bursa dalam proses jual beli saham, kemudian dalam proses transaksi saham dan orang-orang yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada berbagai macam pendekatan. Ada yang menggunakan pendekatan teknikal, ada yang bandarmologi, ya. Kemudian ada yang menggunakan, ya ada yang scalper ya. Kemudian dan lain-lain. Gue terus terang nggak tahu aliran-aliran yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan nggak gua atau orang lain nggak bisa menentukan ini salah atau ini benar. Nggak bisa. Benar atau salah di bursa itu ditentukan oleh untung atau enggak gitu. Ada nggak orang yang menggunakan pendekatan teknikal doang ya, kemudian dia untung? Ada nggak orang yang mendekatan pendekatan bandarmologi, dia untung gede? Banyak. Kemudian ada nggak yang scalper yang cuman beli sana beli sini gitu, banyak gitu ya, tiba-tiba nanti ada yang cut loss, ada yang gain, ada yang diambil gitu. Ada nggak yang untung? Ada. Jadi kuncinya itu guys ya, ini ya, kata kuncinya adalah benar atau salah itu ditentukan oleh untung atau enggak. Jadi kalau misalkan lu nggak untung, ya itu berarti lu belum belum menggunakan metode yang benar buat diri lu pribadi. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa gua pribadi, ini gua pribadi ya guys, kenapa gua pribadi selalu menganalisa saham secara fundamental. Dan ini adalah alasan terpenting gua guys. Karena gini guys, gua bukan orang. Nah, ini jawabannya nih guys. Kenapa gue memilih sebuah saham berdasarkan pendekatan fundamental atau dengan cara menganalisa secara fundamentalnya? Gue ini bukan orang keuangan. Gue bukan orang accounting juga, bukan. Ya, bukan orang akuntansi, ya kan? Kemudian pernah kerja di bank nggak? Nggak juga. Kan orang yang kerja di bank perbankan, kayak Pak Lo Keng Hong gitu ya, kemudian ada influencer-influencer yang memang pernah kerja di bank juga, itu biasanya jago karena dia jago menghitung keuangan, jago menghitung rasio dan sebagainya. Jadi gue nggak juga, nggak pernah kerja di bank juga. Gue ini ya gue ini adalah lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi yang sama saja, yang merupakan jurusan yang tidak ada hubungannya dengan keuangan, dengan angka. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan angka. Dan waktu dulu gua SD, waktu dulu SMP dan SMA, gua termasuk orang yang tidak suka dengan angka. Makanya gua ngambil jurusan ini, ngambil studi ini. Sarjananya gue ngambil ini gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan keuangan. Cuman, nah balik lagi ke pertanyaan kenapa gue menganalisa berdasarkan fundamental. Cuman dengan menganalisa secara fundamental, gue dipaksa untuk pinter guys. Nah, ini tolong jangan disalahpahamkan ya. Bukan berarti orang yang di sini itu nggak pintar, enggak. Cuman ini secara pribadi dengan gue menganalisa secara fundamental itu gue dipaksa pintar. Kenapa? Gue ternyata gini, contohnya
batu bara ya, lu mau beli saham batu bara. Sebelum lu beli saham batu bara, lu ada baiknya melihat harga acuan batu bara. Ya kan? Ternyata lu jadi tahu, oh ternyata di dunia ini ada loh harga acuan batu bara, harga yang mengatur batu bara. Kemudian lu jadi nyari tahu lagi, yang mengatur siapa sih? Oh, yang membuat acuan siapa sih? Oh, ternyata ada Newcastle. Newcastle ini awalnya dulu gue menganggap bahwa Newcastle ini adanya di Inggris. Karena kalau kita cek di Google Newcastle ya Newcastle United itu ya. Cuman ternyata dia ada di Australia. Nah, kenapa dia ada di Australia dan kenapa Australia dijadikan indeks ya, indeks Newcastle itu dijadikan harga acuan? Itu nanti lu dipaksa mencari tahu. Itu salah satu contohnya. Kemudian harga nikel. Oh, harga nikel ternyata nikel itu ternyata ya nikel nih. Nikel ternyata nggak cuman biji loh. Ternyata bisa dihilirisasi. Ya kan? Padahal gue bukan orang ini, mungkin yang ahli dalam bidang ini adalah orang geologi ya. Dia ternyata bisa dihilirisasi. Dihilirisasi jadi apa? Jadi ferronikel. Ferronikel itu punya kandungan nikel itu berapa persen? Ternyata 20%. Nanti diolah lagi jadi nikel matte, ya kan? Nikel matte ini dia punya kandungan sekitar 70%. Kemudian nanti diolah lagi bisa jadi nikel sulfat. Ini kandungan nikelnya memang menjadi lebih kecil. Nikel sulfat, ya kan, kobalt nikel. Ini jadi kecil kandungan nikelnya. Cuman harga jual di London Metal Exchange itu jadi lebih mahal. Nah, kayak begini-begini, ini gue kagak tahu guys. Awalnya gue kagak tahu. Cuman karena gue bikin konten dan berarti kan gue harus ngeriset. Gue kemudian mau membeli sebuah saham nikel yang bergerak di bidang nikel. Gue harus baca, dipaksa. Nah, itu cara gue pribadi memaksa gue belajar. Karena gini guys, ada orang yang memang senangnya belajar. Gue bukan orang yang senangnya belajar. Gue senangnya nonton TV, main, nongkrong, ngegame. Nah, bagaimana supaya cara gue bisa untung nih? Bagaimana caranya gue bisa untung di pasar modal? Berarti gue harus ngerti kan? Gue sebagai orang harus ngerti nih. Kan gue bilang tadi, bagaimana benar atau salah itu ditentukan oleh untung atau enggak. Lu mau pakai pendekatan manapun gak ada yang salah. Lu untung atau enggak itu kata kuncinya. Untung atau enggak. Kalau lu pakai pendekatan bandarmologi technical scalper, untung ya nggak masalah gitu loh. Nggak ada yang salah. Gue juga nggak bisa menyalahkan. Nah, cuman karena apa gue begitu? Ya gue paling tidak memaksa gue jadi pintar karena gue paham diri gue itu nggak bisa buat disuruh belajar. Nah, karena gue mau dapat duit di bursa, maka gue harus belajar. Jadi sebenarnya nih konten-konten gue ini guys, ini bentuk keterpaksaan gue untuk belajar guys. Nah, itu alasan terpenting kenapa gue akhirnya memilih menganalisa berdasarkan fundamental. Dan masih banyak lagi akhirnya kita jadi tahu guys, kita jadi tahu bahwa oh ternyata di luar sana ada penipuan. Oh, kenapa penipuan? Misalkan ada yang mengatakan, "Oh, dalam sehari gue bisa mendapatkan 600 miliar." 600 miliar kan kita jadi mikir, "Oh, perusahaan ini aja dalam setahun dia dapatnya 300 miliar, dia dapatnya 400 miliar. Ini kok ada orang bisa mencatatkan per bulan dapat 600 miliar. Oh, ini bisnisnya bisnis apa?" Kita jadi nyari tahu tuh. Oh, bisnisnya ternyata jangan-jangan dia nipu nih. Ya kalau nipu mah dapat 1 miliar per hari juga bisa aja. Dapat 1 miliar per detik juga bisa aja gitu loh guys. Kalau di Indonesia ya guys ya. Jadi kita jadi terbuka pikirannya. Kalau gue pribadi jadi terbuka, gue jadi terpaksa untuk belajar. Nah itu guys, kata kuncinya adalah, dan jawabannya adalah, kenapa gue menganalisa secara fundamental, gue terpaksa untuk pinter dan belajar. Ini sekali lagi jangan diputar balikan guys ya. Gue nggak mengatakan yang lain jadi nggak pinter. Nggak. Tapi ini buat gue pribadi. Menganalisa secara fundamental membuat gue dipaksa untuk belajar. Untuk tahu gitu loh guys. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.